Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari Universitas Mercu Buana dengan NIM 4152011144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa Indonesia dan literasi bangsa dari tugas besar 2 mata kuliah bahasa Indonesia, dosen Pak Sri Satata DRS, MM. Latar belakang: literasi tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Literasi menjadi sarana peserta didik dalam mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkannya di bangku sekolah. Literasi juga terkait dengan kehidupan peserta didik, baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya, untuk menumbuhkan budi pekerti mulia. Literasi di awal dimaknai keberaksaraan dan selanjutnya dimaknai melek atau keterpahaman. Pada langkah awal, melek baca dan tulis ditekankan karena kedua keterampilan berbahasa ini merupakan dasar bagi pengembangan melek dalam berbagai hal atau disebut multiliterasi. Istilah literasi merupakan sesuatu yang terus berkembang atau terus berproses. Yang ada intinya adalah pemahaman terhadap teks dan konteks, sebab manusia berurusan dengan teks sejak dilahirkan, masa kehidupan, hingga kematian. Keterpahaman terhadap beragam teks akan membantu keterpahaman kehidupan dan berbagai aspeknya, karena teks itu representasi dari kehidupan individu dan masyarakat dalam budaya masing-masing. Semuanya mengarah pada pemahaman multiliterasi. Saat ini, kegiatan di sekolah ditengarai belum optimal mengembangkan kemampuan literasi warga sekolah, khususnya guru dan siswa. Hal ini disebabkan antara lain oleh minimnya pemahaman warga sekolah terhadap pentingnya kemampuan literasi dalam kehidupan mereka, serta minimnya penggunaan buku-buku di sekolah. Kegiatan membaca di sekolah masih terbatas pada pembacaan buku teks pelajaran dan belum melibatkan jenis bacaan lain. Oke, di sini kita lanjut ke pembahasannya. Tujuan utama penggunaan strategi literasi dalam pembelajaran adalah untuk membangun pemahaman siswa, keterampilan menulis, dan keterampilan komunikasi secara menyeluruh. Selama ini berkembang pendapat bahwa literasi hanya ada dalam pembelajaran bahasa atau di kelas bahasa. Pendapat ini tentu saja tidak tepat, karena literasi berkembang rimbun dalam bidang matematika, sains, ilmu sosial, teknik, seni, olahraga, kesehatan, ekonomi, agama, prakarya, dan lain-lain. Konten dalam pembelajaran adalah apa yang diajarkan. Adapun literasi adalah bagaimana mengajarkan konten tersebut. Strategi literasi dalam pembelajaran akan membentuk karakteristik siswa dan mengembangkan keterampilan abad ke-21. Selama proses pembelajaran, guru seharusnya merencanakan pembelajaran dan dapat mempraktikkan aktivitas yang dapat meningkatkan kecakapan literasi. Hal tersebut dapat dilakukan dalam strategi literasi dalam pembelajaran. Pengembangan kurikulum pelajaran bahasa Indonesia merupakan konsekuensi logis dari perkembangan kehidupan dan perkembangan pengetahuan tentang bahasa dan bagaimana cara berbahasa terwujud dalam teori belajar bahasa terkini. Perkembangan teori belajar bahasa berkontribusi terhadap pemahaman tentang hakikat bahasa, hakikat bagaimana manusia belajar, dan hakikat komunikasi interkultural, dan sekaligus tentang minat manusia itu sendiri, yang kesemuanya ini saling berkaitan dan saling berdampak satu sama lain. Mata pelajaran bahasa Indonesia menjadi modal dasar untuk belajar dan perkembangan anak-anak Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia membina dan mengembangkan kepercayaan diri
peserta didik sebagai komunikator, pemikir imajinatif, dan warga negara Indonesia yang literal atau melek informasi. Kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Indonesia secara umum bertujuan agar peserta didik mampu mendengarkan, membaca, memirsa, berbicara, dan menulis. Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan 3 hal yang saling berhubungan dan saling mendukung dalam mengembangkan pengetahuan siswa. Memahami dan memiliki kompetensi mendengarkan, membaca, memirsa, berbicara, dan menulis. Ketiga hal tersebut adalah bahasa, pengetahuan tentang bahasa Indonesia, sastra, memahami, mengapresiasi, menanggapi, menganalisis, dan menciptakan karya sastra. Literasi, memperluas kompetensi berbahasa Indonesia dalam berbagai tujuan, khususnya yang berkaitan dengan membaca dan menulis. Pengetahuan tentang bahasa Indonesia yang dimaksud adalah pengetahuan tentang bahasa Indonesia dan bagaimana penggunaannya yang efektif. Peserta didik belajar bagaimana bahasa Indonesia memungkinkan orang saling berinteraksi secara efektif, membangun dan membina hubungan, mengungkapkan dan mempertukarkan pengetahuan, keterampilan, sikap, perasaan, dan pendapat. Peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif melalui teks yang koheren, kalimat yang tertata dengan baik, termasuk tata ejaan, tanda baca pada tingkat kata, kalimat, dan teks yang lebih luas. Pemahaman peserta didik tentang bahasa sebagai sistem dan bahasa sebagai wahana pengetahuan serta bahasa sebagai media komunikasi akan menjadikan peserta didik sebagai penutur bahasa Indonesia yang produktif. Aspek literasi bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menafsirkan dan menciptakan teks yang tepat, akurat, fasih, dan penuh percaya diri selama belajar di sekolah dan untuk kehidupan di masyarakat. Pilihan teks mencakup teks media, teks sehari-hari, dan teks dunia kerja. Peserta didik dihadapkan pada bahasa untuk berbagai tujuan audiens dan konteks. Peserta didik dihadapkan pada seragam pengetahuan dan pendapat yang disajikan dan dikembangkan dalam teks dan penyajian multimodal, lisan, cetakan, dan konteks digital, yang mengakibatkan kompetensi mendengarkan, memirsa, membaca, berbicara, menulis, dan mencipta dikembangkan secara sistematis dan berperspektif masa depan. Simpulan, pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya berorientasi pada ketercapaian materi, tetapi juga membelajarkan siswa untuk dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam setiap pencapaian kompetensi dasar. Gerakan literasi sekolah yang digalakkan dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi dasar. Keberhasilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi tentang paragraf, sangat dipengaruhi oleh minat baca siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia sebenarnya bukan hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia, tetapi juga tanggung jawab guru mata pelajaran lain dan seluruh lapisan masyarakat. Saran, pemerintah melalui sekolah-sekolah perlu menggalakkan gerakan literasi sekolah yang berwujudan melalui pembuatan perpustakaan pojok ruang kelas dan majalah dinding kelas. Fenomena perkembangan bahasa memang tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu, guru perlu memberikan rambu-rambu agar siswa dapat menempatkan bahasa tersebut sesuai dengan konteksnya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.